Ya itu hanya sebagai salah satu jenis praktikum saja kalau di tempat teknik gitu. Praktikum saja. Tentu saja dia mengerti dari kondisi lapangan yang bagaimana. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah di dalam menghadapi kesulitan, ya, di dalam menjalankan suatu usaha, strategi cemerlang yang bagaimana yang dipilih oleh CEO-nya misalkan, sehingga perusahaan itu menjadi perusahaan yang survive, ya, menjadi perusahaan yang survive. Karena menjadi perusahaan yang survive itu bukan hal yang sederhana. Bersama saya Bambang Sadono di Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memanai 60 tahun Universitas Diponegoro yang sudah menghasilkan banyak karya dan terutama juga menghasilkan banyak para alumni yang sudah tersebar mengabdi di berbagai lapangan kegiatan. Saya sudah bersama sekarang dengan Bapak Daniel Budi Setiawan. Beliau adalah Komisaris Utama PT Siba Surya atau Siba Surya Group. Apa kabar Pak Daniel? Baik, Mas Bambang. Ya, mungkin sebelumnya bisa cerita sedikit tentang bagaimana perkembangan bisnis sampai saat ini, khususnya bisnis transportasi untuk barang. Silakan, Pak. Ya, bisnis transportasi ini adalah jasa, Mas Bambang. Jadi memang ketika terjadi pandemi, banyak sektor-sektor yang harus mengurangi aktivitasnya. Ya. Bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan dia harus melakukan shutdown, ya, harus ditutup untuk sementara atau bahkan ada yang selamanya. Ya, kalau kita lihat dan dengar ada perusahaan retail yang shutdown, ya, berhenti, tidak berlanjut lagi. Tapi untuk jasa transportasi ini, terlebih di bidang kami ini melayani industri-industri, dan industri-industri itu tidak bisa secara serta-merta di-shutdown, tidak bisa serta-merta harus stop produksi. Tentang nanti bagaimana harus masuk ke gudang menjadi inventory atau dipasarkan lebih gencar atau dipromokan atau dibanting harganya, itu policy-nya mereka. Jadi proses produksi untuk pabrik-pabrik tertentu itu tidak bisa dihindarkan, tidak bisa di-stop, dan dia harus jalan. Oleh karena itu, jasa transportasi ini tetap melayani mereka. Memang ada penurunan ketika pandemi menjadi reda, maka tumbuh lagi sehingga relatif 10% lah mungkin turun. Halo Biotizen, sudah tahu belum kalau sekarang ada metode baru pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19 selain swab loh? Biosaliva merupakan alternatif pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19. Dengan Biosaliva, tes PCR COVID-19 akan lebih nyaman karena sampelnya diambil melalui metode kumur-kumur. Tes PCR COVID-19 aman dan nyaman. Biosaliva aja. Jadi sekarang cenderung kembali normal atau justru meningkat, Pak? Untuk saat ini masih ke arah normal, ya, masih 10% mungkin di bawah
sebelumnya ya. Tapi Ya. tapi berangsur-angsur kondisinya pulih maksudnya. Baik, saya mau mengajak diskusi mengenai kuliah Pak Daniel di Universitas Diponegoro. Pada waktu masuk, kalau tidak salah, kuliah S2, kan Bapak sebenarnya sudah memimpin bisnis besar ini. Nah, mengapa motivasinya waktu itu masih melanjutkan kuliah, Pak? Ya, saya udah menjalankan bisnis ini, tetapi background saya itu engineering. Jadi saya ketika menjalankan itu latar belakang saya teknik. Ya. Nah, kemudian tentu kita ingin memberikan tambahan knowledge, misalkan seperti halnya accounting, pemasaran, produksi. Nah, itu dari hasil belajar kami di Undip tentu saja mempunyai kontribusi terhadap baik saya secara pribadi maupun di dalam bidang usaha ini juga. Jadi menurut Pak Daniel, apa kelebihan program Magister Manajemen di Undip itu? Ya, untuk saling melengkapi, karena pada dasarnya setelah seseorang itu grade dari S1, mereka masuk bekerja belum tentu sama seperti bidang yang dia tekuni di sekolah. Bisa jadi bidangnya berbeda atau tidak sama yang dia dapatkan. Ya, oleh karena itu banyak sarjana teknik jadi direktur bank di BUMN misalkan, atau di sekarang aja Menteri Kesehatan juga tidak dari kedokteran. Ya. Itu ada sesuatu yang lain yang perlu dipelajari. Itu. Kami hadir di seluruh pelosok negeri, tidak hanya melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga melayani kebutuhan rumah bagi generasi muda. Beragam konsep perumahan yang kami kembangkan hingga sekarang turut berkontribusi pada bangsa ini. Tidak hanya memprioritaskan pada hunian vertikal, kami juga menyentuh pada hunian tapak. Jadi artinya program Magister Manajemen itu tetap diperlukan, walaupun orang mungkin sudah cukup lama menekuni bidangnya gitu Pak, kira-kira ya? Ya, pertama saya bekerja, saya setelah lulus dari ITB itu, ya pengetahuan saya tentang engineering semuanya saya gantung, karena bidang usaha saya jasa transportasi barang. Saya lebih banyak bergaul dengan pengemudi, sesekali saya juga nyopir truk, begitu ya. Jadi sangat tidak memungkinkan mengaplikasikan knowledge secara konsisten dengan bidang yang sudah dipilih itu. Nah, jadi justru menurut pendapat saya, Undip ini harus tumbuh dan berkembang dan melakukan suatu diversifikasi, bukan saja di dalam knowledge atau pengetahuan yang sifatnya elitis, S1, S2, S3 begitu ya, tetapi juga ada unit edukasi yang relatif lebih ke arah praktisi. Mungkin dari Undip ini bisa membuat suatu embrio sekolah bisnis misalnya, ya, bahwa sekarang ini isunya BUMN banyak yang mengalami banyak hutang, debt to equity rasionya tinggi, salah kelola, kemudian bahkan ada yang mau dibangkrutkan. Menurut hemat saya, Undip harus menginisiatifi adanya satu sekolah yang praktis yang dibutuhkan. Terlebih sekarang populasi Indonesia sudah 270 juta dan akan tumbuh. Oleh karena itu perlu ada pemberian entrepreneurship. Ya, jadi ini perlu. Kenapa BUMN itu sampai ada yang kolaps, bangkrut dan seterusnya? Karena ada periode yang selalu mengganti direksi dan komisaris utama, itu satu. Diganti, padahal
usaha itu eksis kalau ada yang memberi nyawa, ada entrepreneurship di dalamnya. Nah ini isu BUMN ini mengemuka, harusnya ini ditangkap oleh Undip, khususnya Undip untuk berinisiatif membuat sekolah bisnis yang baik. Pada universitas-universitas tertentu, mahasiswanya udah tidak tertarik lagi kalau diajak berbicara, dididik secara textbook thinking. Ada universitas tertentu yang sudah mengambil praktisi-praktisi dunia bisnis itu menginvite untuk memberikan pelajaran, dan disitulah mahasiswa memberikan aplaus yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, menurut hemat saya di era yang sudah bergeser ini, Undip tetap Undip khususnya tetap harus berinisiatif untuk membuat unit edukasi yang bersifat praktis dan lebih kepada dunia usaha. Pak Daniel, memang beberapa teman yang kuliah S2 di luar negeri mengatakan bahwa di sana rata-rata kalau sudah S2 itu separuh lebih gitu pengajarnya itu justru dari dunia praktisi. Nah, menurut Pak Daniel waktu kuliah itu apakah sudah ada praktisi yang mengajar atau belum? Belum, maksudnya semua akademisi ya, semua akademisi. Dan based on knowledge, memang teori, based on teori itu yang diajarkan. Dan dari situlah kenapa kami di dalam usaha ini berusaha untuk sustain, bisa lestari, bisa survive. Ya, kami mengolah sendiri dari knowledge itu untuk menjadi perangkat-perangkat kami, tools kami di dalam menghadapi kondisi lapangan. Tapi sharing-sharing atau mungkin pelajaran-pelajaran yang seperti ini harus diberikan di tempat pendidikan supaya menghasilkan insan-insan Indonesia yang lebih kreatif, khususnya di bidang ekonomi mikro ya, tentu saja ini. Seharusnya justru Pak Daniel sekarang yang mengajar di situ. Ya justru, ya mungkin itu hanya masalah filosofi untuk membuat kurikulum di dalam edukasi itu sendiri. Jadi kalau memang full akademisi, ya seperti tadi yang saya katakan, berarti bersifat relatif lebih elitis, lebih ke teori, dan seterusnya. Oleh karena itu ini menurut hemat saya ada unit pendidikan yang sifatnya sekolah bisnis begitu, mungkin akan menjadi lebih tune in dengan masyarakat dan lebih cocok diajarkan di dalamnya mix antara akademisi dan praktisi. Nah, gagasan-gagasan ini sudah pernah disampaikan atau belum oleh Pak Daniel ke alma mater? Terus terang belum, karena kami hampir relatif jarang untuk berinteraksi atau untuk mengadakan forum-forum itu, mengikutinya, dan sekarang ini baru pertama kali dengan Mas Bambang untuk cerita, karena saya ingin ditanggap soal Undip, ya saya memberikan satu masukan yang bisa membangun dan memajukan Undip. Ya, nah kalau dengan lingkungan para alumni begitu, ada nggak Pak saling komunikasi? Sementara ini saya menilai relatif jarang. Ya. Kami pernah membuat grup WA di dalam satu grup itu dari angkatan kami Undip begitu, tapi ya tidak segairah seperti grup yang kami ikuti yang lainnya. Kalau menurut Pak
Daniel lebih tepat mana kalau orang-orang pertama atau pemilik bisnis itu yang mengikuti pendidikan seperti itu, atau mungkin memperkerjakan alumni gitu. Jadi tidak usah sekolah sendiri. Gimana, Pak? Ya berbeda. Menurut saya yang namanya knowledge itu siapapun juga, umur berapapun juga memang tidak ada batasan. Tapi dengan adanya bergaul, memahami, mencari ilmu lagi, memperoleh knowledge, dengan demikian pun kalau meng-hire dari Undip bisa saling sharing atau berpartner di dalam diskusi. Itu ada maaf saja bos-bos, orang-orang tertentu yang kadang-kadang bahasa Jawanya okol, tidak semudah untuk dirubah pikirannya meskipun dia seorang yang berhasil. Jadi ini akan membuat tidak ada pertemuan antara alumni dengan si owner ini juga. Tapi kalau ownernya itu punya suatu sensitivitas, kepekaan, memahami, dan bahkan belajar otodidak sendiri, mungkin bisa ketemu. Begitu. Kalau dengan Pak Daniel ini kan alumni 2 perguruan tinggi, ITB dengan Undip S2-nya. Nah, lebih banyak mana bergaul dengan alumni teman-teman di ITB sama di Undip tadi? Kalau pergaulan banyak di ITB, tapi kalau pekerjaan banyak based on Undip knowledge. Ya, karena saya relatif ya pengetahuan engineering-nya tidak terlalu improve. Yang penting kalau kami ini menggunakan truk, menggunakan trailer, bahan-bahan, materialnya kami bisa menentukan dengan proporsional, secara proporsional penggunaan materialnya, pemilihannya, sehingga pabrik trailer juga heran. Ini permintaan dari perusahaan angkutan kok tahu saja pakainya ini yang lainnya nggak tahu. Jadi perusahaan transport lain kalau membeli trailer dari Indonesia ini bahannya bahan untuk konstruksi bangunan, ya, pakai IWF bangunan. Jadi kalau sudah diberi beban ya nanti melebihi dari daya dukungnya, dia akan defleksi atau melengkung dan tidak bisa kembali. Ya. Tapi kalau kami bisa memilih bahan yang kami ketahui sehingga kalau ada defleksi dia tetap kembali lagi, lurus lagi. Nah, kalau tadi model pendidikannya seperti yang Pak Daniel sampaikan, berarti lulusan-lulusan itu lebih pendekatan teoritis, tidak aplikatif. Jadi kalau di pekerjaan seperti apa, Pak? Apa yang masih perlu ditambah persiapan mereka-mereka yang lulusan itu supaya bisa match di pekerjaan itu? Ya, kembali lagi mungkin tidak bisa generalisasi seperti itu. Itu kembali lagi bergantung kepada masing-masing individu, orangnya bagaimana. Tapi menurut saya bekal dari praktisi bisnis ini perlu diambil ya, itu menjadi suatu intangible asset bagi sebuah perguruan tinggi ya, bahwa punya alumni yang begitu banyak, punya alumni yang begitu sukses baik di bidang swasta maupun di pemerintahan, itu merupakan aset daripada universitas tersebut, dan ini harus dieksplor, kemudian bisa memberikan bertukar informasi dan bahkan menjadi salah satu acuan di dalam pendidikan. Maksudnya praktisi-praktisi yang sudah berhasil itu
menjadi salah satu intangible asetnya Undip, dan itu menjadi bekal untuk membangun suatu embrio pendidikan yang makin berkualitas dan makin membumi. Atau mungkin sekarang dengan model merdeka belajar itu, bahwa mahasiswa diwajibkan untuk kerja praktek atau membuat studi kasus gitu, sehingga mereka nanti akan mendapat pengalaman-pengalaman dari praktisi, walaupun praktisi itu tidak mengajar langsung di perguruan tinggi itu, Pak. Ya, itu hanya sebagai salah satu jenis praktikum saja kalau di tempat teknik, gitu. Praktikum saja. Tentu saja dia mengerti dari kondisi lapangan yang bagaimana. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah di dalam menghadapi kesulitan, ya, di dalam menjalankan suatu usaha, strategi-strategi cemerlang yang bagaimana yang dipilih oleh CEO-nya, misalkan, sehingga perusahaan itu menjadi perusahaan yang survive, ya, menjadi perusahaan yang survive. Karena menjadi perusahaan yang survive itu bukan hal yang sederhana. Kalau kita mencermati sekarang, misalkan udah Garuda dipilotkan saja, itu jalan yang paling mudah. Tapi untuk bagaimana Garuda bertahan itu yang sulit. Nah, ini kan tidak bisa diceritakan antar staf ketika dia praktikum di lapangan, tidak mungkin. Itu seorang CEO akan memberikan influence kepada seluruh organisasinya, karakternya, perangainya, itu membangun suatu budaya di dalam bekerja. Dan strategi yang dijalankan oleh seorang CEO ini ya ada di otaknya CEO tersebut. Tentu hal-hal yang demikian patut di-sharingkan di dalam dunia pendidikan sehingga alumni-alumninya menjadi lebih berkualitas lagi. Jadi kalau mungkin ilmu, Pak, ya, pengalaman gitu ya, mungkin bisa di-share gitu. Tapi kalau karakter seperti apa, Pak, caranya itu? Contoh kata ini saya yang pertama tadi. Contoh kata, setiap Disiba ini melakukan ekspansi, ya, kami selalu menghadapi adanya perubahan ekonomi makro. Ya. Tahun 89, 90 kami melakukan ekspansi. Ternyata ekonomi makro mengalami overheated. Overheated. Sehingga Pak Sumarlin melakukan langkah-langkah dan mengambil sebuah kebijaksanaan yang bernama Tap Money Policy, TMP. Yeah. Otomatis dengan adanya TMP, mencari uang di perbankan di mana akan menjadi sulit. Ya, suku bunga meningkat tajam, mungkin 40% setahun, ya. Yang sebelumnya mungkin 40% setahun. Nah, itu strateginya bagaimana menghadapi itu? Sisi demand melemah. Mencari dana ekspansi tidak memungkinkan, suku bunga naik, cost-nya naik semuanya. Tapi how to survive? Itu tahun 90-an kami melakukan. Kemudian tahun 94 kami melakukan strategi di bidang finance. Ya, kami menginvite venture company untuk masuk ke dalam perusahaan dan nanti at the end of the day SIBA akan menjadi public company. 94, 95, 96 ekspansi lagi. 97, 98 Pak Harto turun mengalami krisis moneter lagi. Nah, setiap kita ekspansi menghadapi ekonomi makro yang sangat parah.
Kemudian ekspansi lagi, terjadi krisis moneter. Baru pulih 2001, 2002, 2008 ada krisis lagi terjadi. Ya, jadi hal-hal yang demikian ini yang harusnya bisa di-sharing oleh mahasiswa supaya mereka menjadi kalau terjun ke dunia bisnis mampu mempunyai entrepreneurship yang baik, mempunyai karakter yang baik di dalam mempertahankan perusahaan itu tetap eksis. Ya. Jadi itu salah satu contoh yang saya berikan. Yang ketika Ted money policy itu di dalam pemikiran saya tidak lazim. Ya, saya berpikir kalau demikian kondisinya, saya harus ekspansi lagi. Padahal sisi demand-nya adalah lemah. Ya. Saya melakukan ekspansi lagi. Ya. Menambah lagi truk, saya meng-approach perbankan untuk backup saya gitu ya. Tapi apa kata komentar para transporter pesaing-pesaing yang lain? Pesaing yang lain bilang Daniel ngombe baygon. Sepini seperti ini kok dia beli truk lagi gitu di tengah-tengah yang sepi ini dia membeli truk lagi. Itu minum baygon katanya. Ya, jadi itu minimal sekota Semarang tahu semua. Ya, di judgement minum baygon mau apa lagi? Tapi gimana Pak itu apa ya miracle atau apa ya keajaiban kayak begitu bisa keluar? Ya justru itulah kembali lagi saya katakan memang itu ada mungkin dari genetik bawaan ada sehingga melihat permasalahan ini dengan cara berpikir terus terang saya ini produk dalam negeri tidak kuliah-kuliah di hanya kursus saja di luar negeri. Nah, sehingga saya dengan nalar dan cara berpikir ini menghasilkan suatu resultan yang demikian dan decision saya seperti itu. Dan akibat decision yang sedemikian ini ketika perusahaan menghadapi kesulitan-kesulitan terutama dihimpit oleh ekonomi makro, anak buah itu sangat memperhatikan sehingga tahu kesulitan perusahaan sedemikian dan bisa lolos, kesulitan perusahaan demikian bisa lolos. Jadi anak buah itu punya kebanggaan dan anak buah itu supportnya menjadi sangat luar biasa, bahkan fanatik terhadap CEO-nya. Ini salah satu hal yang sedemikian rupa di mana perusahaan menghadapi tantangan, tapi tantangan itu akhirnya terakumulasi pada human capital sehingga menjadi support yang sangat luar biasa untuk eksistensinya perusahaan itu. Dan jujur aja hal-hal yang demikian ini kami alami. Dari kami punya tahun 89 seorang kepala cabang di Jakarta sampai akhirnya menjadi direktur ya, bahkan direktur ini ditawarin bekerja di tempat lain dengan mau minta berapapun bayarannya oke katanya, tidak ada masalah, tidak mau, hanya tertawa saja. Ya. Ini makanya hal-hal yang kita tidak kelihatan, sangat tidak kelihatan di dalam menjalankan sebuah perusahaan, nah, itu sangat penting menjadi intangible asset. Terlebih kalau itu terjadi di alumni-alumni Undip, itu betapa bangganya Undip. Ya. Pak Daniel, pertanyaannya, seorang bisnismen, CEO atau mungkin sudah jadi chairman atau mungkin yang sudah itu ya owner, itu apa masih punya
waktu kalau diminta misalnya mengajar atau tekniknya seperti apa? Apa mahasiswanya yang datang ke perusahaan atau seperti apa? Ya mengajar di tempat edukasi ya, tentu saja memang harus mengatur waktunya, tapi karena di dalam memberikan transfer knowledge itu kan sifatnya lebih kepada strategi, thinking, dan bagaimana teraplikasi di lapangannya, hasil evaluasi itu. Jadi bukan seperti praktikum teknik gitu. Kalau soal fisiknya ya boleh mau berkunjung mengetahui, tidak ada masalah. Tapi itu berkenaan dengan realisasi membuat sebuah organisasi. Organisasi itu kami buat sendiri dan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan zaman, bagaimana organisasi dari perusahaan ini tetap bisa membawa perusahaan itu survive. Nah itu mungkin perlu ke lapangan ya. Tapi kalau transfer knowledge-nya dari kebijakan, strategi, menurut saya ya di kelas masih dimungkinkan. Jadi kalau begitu yang penting adalah para praktisi yang sudah banyak pengalaman ini memberikan wawasan dan membentuk karakter gitu kira-kira Pak. Ya, karena begini, saya beri contoh, misalkan Pak Sudono Salim atau Pak Suryo, anaknya banyak, tapi yang mumpuni di bidang bisnis ya hanya satu, ya mungkin secara genetik ya, ada satu. Jadi melihat kondisi yang demikian, betapa menurunkan sebuah entrepreneurship yang pas, yang baik itu tidak mudah, meskipun secara genetik ada sekalipun, tidak bisa pada semua anaknya, ya kan? Nah, melihat kondisi natur yang sedemikian, maka knowledge yang berada di lapangan ini perlu diberikan kepada mahasiswa dan generasi muda tentunya. Menurut saya menjadi bekal sehingga ke depan menjadi seorang yang tangguh lah setelah menjadi alumni. Halo Biotizen, sudah tahu belum kalau sekarang ada metode baru pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19 selain swab lo, Biosaliva merupakan alternatif pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19. Dengan Biosaliva, tes PCR COVID-19 akan lebih nyaman karena sampelnya diambil melalui metode kumur-kumur. Tes PCR COVID-19 aman dan nyaman, Biosaliva aja. Baik Pak, terakhir mungkin masih ada saran-saran baik untuk lembaga alma mater, kepada mahasiswa yang masih belajar maupun kepada alumni yang sudah lulus tapi masih mencari-cari pekerjaan, apa yang perlu dilakukan supaya produk-produk lulusan kampus ini bisa match dengan kebutuhan di lapangan. Saya melihat kita ini memasuki satu era digitalisasi. Digitalisasi. Dengan adanya digitalisasi dan dengan adanya inovasi-inovasi dari generasi muda, maka diharapkan Undip ini mampu mengadjust baik bidang pendidikannya, maksud saya jurusan-jurusannya atau sub daripada jurusan yang sudah spesialisasinya, maupun kurikulum-kurikulumnya. Jadi Undip harus mampu menyesuaikan dengan keadaan. Dengan adanya inovasi dan digitalisasi ini ke depan dan saat ini Undip harus berbuat apa untuk mahasiswa sehingga membekali mahasiswa untuk masa depan yang lebih baik. Ini menurut saya yang harus ditangkap di era sekarang. Karena setelah ada pandemi dan dengan adanya teknologi ini, maka habit atau kultur kita baik di dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari telah berubah.
Oleh karena itu, jika Undip juga tidak berubah di dalam program pendidikan, di dalam menilai bagaimana jurusan, bagaimana kurikulum, dan bagaimana menyiapkan suatu pendidikan yang tune in dengan keadaan digitalisasi ini, ya ini akan bisa tertinggal, ya ilmunya akan bisa tertinggal. Untuk para alumni, menurut saya ya mungkin terutama dan khususnya untuk ketua umum alumni Undip ini supaya bisa lebih membumi, supaya bisa mempunyai program meskipun tidak rutin gitu, tapi tetap mempunyai sequence waktu dan konsisten tetap ada di maintain sehingga menjadi salah satu kekuatan daripada alumni Undip. Baik, terima kasih sekali Bapak Daniel Budi Setiawan, Komisaris Utama Siba Surya Group. Apa yang sudah disampaikan benar-benar bermanfaat, bukan saja kepada para lulusan, para alumni, terutama juga bagi institusi Undip itu sendiri. Terima kasih sekali lagi, Pak. Terima kasih. Ya.